Halo, perkenalkan nama saya Valuna Aura dengan akhiran NIM 469 dari kelas Analisis Industri EMA. Dan video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah ini. Nah, di sini saya akan berperan sebagai konsultan manajemen untuk sebuah perusahaan yang bernama PT Indopangan Maju Sejahtera. Dan perusahaan ini tuh bergerak di bidang produksi makanan. Mereka itu ngeproduksi makanan-makanan ringan, terus ada tepung, mie instan, dan bumbu-bumbu masakan lain gitu. Nah, perusahaan ini tuh punya misi untuk menaikkan profit mereka 30% dalam waktu kurang dari 2 tahun. Mereka ini udah punya total cost sebesar 175 miliar dan total revenue-nya itu 225 miliar. Yang menurut saya sih kalau saya jadi konsultan manajemennya agak oke, agak challenging ya ini. Tapi karena saya akan dibayar 10 miliar, so let's just go for it. Dan ini adalah beberapa strategi yang akan saya rekomendasikan kepada perusahaan ini untuk naikin profitnya sebesar 30% dalam waktu kurang dari 2 tahun. Jadi kita langsung masuk aja ke strategi yang pertama. Untuk rekomendasi strategi yang pertama yaitu adalah market development atau perluasan pasar. Kenapa market development ini penting? Karena simpel aja, kalau pasar kita itu makin luas, otomatis peluang penjualan itu juga akan ikut naik. Jadi perusahaan itu gak cuma ngandelin pasar yang ada sekarang aja. Salah satu caranya gimana? Salah satu caranya perusahaan ini bisa lihat peluang ekspor. Nah, kalau bisa impor gitu, apalagi untuk mie instan ini kan demand-nya tinggi banget, banyak yang beli gitu. Jadi ini bisa jadi peluang besar untuk nambah revenue ke perusahaan. Lalu strategi yang kedua adalah product development atau pengembangan produk. Karena di industri makanan ini konsumen itu punya banyak banget opsi dan orang-orang ini cepet bosen gitu ya. Jadi kalau produknya gitu-gitu aja, pasti lama-lama bisa ditinggalin karena mereka akan cari produk yang baru gitu. Jadi perusahaan bisa bikin inovasi baru yang unik, yang beda dari yang lain. Misalnya perusahaan bisa ngelihatin tren. Misalnya lagi ada tren Korea, perusahaan bisa ngeluarin rasa-rasa yang ada cita rasa Koreanya, atau cita rasa Jepang, atau cita rasa yang lain-lainnya gitu. Terus bisa juga nih masuk ke produk-produk yang lebih sehat. Misalnya dari market development tadi, perusahaan melakukan segmentasi pasar, lalu melihat nih banyaknya orang-orang yang mulai melakukan gaya hidup sehat. Bisa juga mereka ngeluarin produk tepung gluten free gitu. Jadi bisa memahami lah konsumen yang emang mau hidup sehat, yang concern sama kesehatan mereka. Lalu bisa dibuat packaging yang lebih bagus lagi gitu, jadinya lebih praktis dari biasanya, apalagi untuk bumbu-bumbu masakan. Tapi yang paling penting sebelum produk itu diluncurkan harus tetap ada uji pasar dulu biar tahu nih sebenarnya produk ini tuh benar-benar diminatin atau enggak. Jadi yang penting inovasi produk ini tetap diperluin supaya perusahaan bisa tetap relevan dan bisa terus ningkatin penjualan mereka. Rekomendasi cara yang ketiga yaitu adalah pricing strategy. Dan sebenarnya pricing strategy ini kan cukup sensitif, apalagi kalau misalnya kita naikin harga dikit, terus market kita tuh mostly konsumen yang sensitif harga. Pasti mereka langsung cari nih substitusi barang yang mereka mau tapi di merek lain. Tapi kalau misalnya kita sebagai perusahaan bisa ngelakuin dengan tepat, dampaknya pastinya bisa langsung kerasa banget ke perusahaan. Nah, salah satu caranya itu adalah dengan melakukan price segmentation. Jadi harga yang beda-beda untuk setiap segmen. Jadi misalnya ada ukuran besar dan ukuran kecil gitu suatu barang. Misal tepung, kita bisa taruh harga yang lebih murah hitungannya kalau beli yang lebih besar dibandingkan beli yang kecil gitu. Lalu bisa juga pakai promotional pricing. Misalnya kalau ada lebaran atau Natal, itu tuh harganya lebih murah. Jadi promo-promo kayak gini akan narik banyak pelanggan untuk beli di saat yang sama. Lalu ada juga strategi psychological pricing. Jadi kita bisa buat seakan-akan ini lebih murah, padahal sebenarnya ya udah sama aja dan gak jauh beda. Cuma ini akan menarik konsumen untuk beli gitu. Misalnya
kita punya barang harga 10.000, kita jual ke harga 9.900. Jadi intinya untuk pricing ini tuh sebenarnya fleksibel banget, tinggal kita sesuaiin aja sama target pasar dan tujuan perusahaan supaya penjualan ini naik tapi tanpa harus selalu ngandelin kenaikan harga gitu. Selanjutnya adalah kita fokus ke margin yang tinggi. Kenapa ini penting? Karena nggak semua produk itu ngasih keuntungan yang sama. Ada yang lakunya banyak tapi untungnya kecil, ada yang nggak sebanyak itu tapi ternyata marginnya tuh gede. Jadi perusahaan itu bisa harus identifikasi produk dan ngelihat yang mana produk yang paling nguntungin, dan dari situ fokusnya diarahin ke produk tersebut. Caranya gimana? Jadi produk yang marginnya tinggi ini bisa didorong lewat promosi yang lebih agresif dan ditaruh di posisi yang lebih strategis gitu. Jadi distribusinya itu bisa lebih luas dan makin banyak orang yang tahu dan gampang ditemuin sama konsumen-konsumen yang lain. Lalu untuk produk dengan margin yang rendah itu bisa mulai sedikit-sedikit nih dikurangin fokusnya. Bahkan kalau emang nggak nguntungin, boleh dipertimbangin juga untuk di stop aja produksinya. Tapi yang penting itu nggak cuma jualan yang banyak, tapi yang penting profitnya itu bisa maksimal dari masing-masing produknya. Seperti itu. Selanjutnya adalah efisiensi biaya produksi. Kenapa penting? Karena kalau biaya produksi ditekan, berarti kan profitnya bisa langsung naik. Jadi kita nggak perlu nambahin penjualan ataupun naikin harga gitu. Jadi fokusnya itu kita gak cuman mungkin jualannya mau banyak atau naikin harga doang, tapi kita bisa ngurangin harga produksinya gitu. Jadi perusahaan bisa cari alternatif bahan baku, apakah ada yang lebih murah tapi tetap oke. Lalu apakah perusahaan kalau udah klik banget nih sama supplier itu bisa negosiasi ulang supaya dapetin harga yang lebih kompetitif. Selain itu penting juga perusahaan ini untuk ngurangin limbah produksi. Jadi misalnya ada bahan yang seringnya kebuang sia-sia, tapi sebenarnya itu tuh bisa ditekan, dan perusahaan bisa memanfaatkan teknologi dengan sistem atau mesin yang lebih modern supaya proses produksinya itu bisa lebih cepat, rapi, dan tentunya lebih hemat biaya. Selanjutnya adalah memperbaiki sistem distribusi. Sederhananya, distribusi itu kan gimana caranya perusahaan ini ngasih produk sampai ke tangan konsumen gitu kan. Nah, kalau sistemnya ini udah berantakan, biayanya nanti jadi mahal dan barangnya itu bisa telat sampai. Makanya perusahaan ini perlu bikin pengiriman lebih efisien, misalnya seperti ngatur rutenya supaya nggak muter-muter dan lebih hemat waktu. Lalu stok barang juga harus dijaga, jangan sampai overstock nih, kebanyakan numpuk di gudang tapi di toko malah kosong, atau overstock terus nanti barang-barangnya malah udah nggak layak lagi untuk dijual kayak gitu. Dan selain itu perusahaan juga harus melakukan kerjasama dengan distributor supaya proses kirim barang ini jadi lebih lancar. Jadi intinya kalau distribusinya itu udah rapi, barang cepat sampai, biayanya juga akan lebih hemat dan penjualannya juga pasti akan lebih maksimal karena profitnya jadi lebih optimal. Selanjutnya adalah promosi, tapi menurut saya coba promosi lewat endorse influencer di bidang kuliner. Misalnya food vlogger atau food blogger di TikTok atau di Instagram. Karena untuk promosi yang cuma bikin tahu doang itu kayaknya kurang menarik. Gimana caranya perusahaan ini mencari konsumen atau mendapatkan bakal konsumen mereka supaya kayak, aduh, aku harus beli produknya sekarang gitu. Karena kalau saya pribadi nih ngelihat TikTok dan mereka makannya lahap banget, enak banget, saya tuh baunya jadi mau beli. Jadi menurut saya ini adalah cara yang cukup works dan harus dicoba oleh perusahaan agar banyak konsumen-konsumen baru yang beli. Tapi yang paling penting perusahaan ini juga harus lihat hasilnya, harus tetap diukur. Jadi tahu nih mana yang promosinya efektif, mana yang enggak, kayak gitu. Yang penting harus tepat sasaran dan benar-benar bisa ningkatin penjualan biar nggak cuman kayak ya udah rame doang gitu. Untuk strategi yang terakhir yaitu adalah analisis kompetitor atau kita tuh ngelihat pesaing kita. Sederhananya ya kita harus tahu di mana sih posisi produk kita dibanding kompetitor yang lain. Caranya kita tuh bisa bandingin mulai dari harganya, terus apakah kita lebih mahal atau lebih murah, lalu kualitas, apakah produk kita tuh enak atau biasa aja, dan juga distribusi, apakah produk kita tuh lebih gampang ditemuin atau kalah luasnya sama kompetitor kita. Dari situ
perusahaan ini harusnya bisa ngambil keputusan yang lebih tepat. Misalnya, kalau emang nggak menang di harga, berarti kita fokusnya ke kualitas dan inovasi. Jadi kita tuh nggak cuma asal jualan, tapi punya strategi yang jelas. Dan sebenarnya cara ini tuh emang nggak bikin langsung naik gitu loh profitnya, tapi efeknya itu penting untuk jangka panjang supaya bisa nentuin strategi yang tepat biar perusahaan kita tuh tetap unggul di pasar. Seperti itu. Nah, kesimpulannya, perusahaan itu nggak boleh cuma fokus di satu cara aja, karena setiap strategi itu berkaitan dengan satu dan yang lainnya. Contohnya dari yang tadi, market development, product development, inovasi produk, pricing strategy, efisiensi biaya sampai distribusi, itu semua saling berhubungan untuk naikin profit. Ditambah lagi dengan promosi yang tepat sasaran dan memahami kompetitor lewat analisis tadi, perusahaan ini jadi punya arah yang lebih jelas untuk mengambil keputusan di masa mendatang. Jadi yang penting bukan cuma jualan banyak, tapi gimana cara jualan dengan strategi yang tepat dan lebih efektif itu. Dan kalau semua strategi ini dijalankan dengan baik, peluang untuk meningkatkan keuntungannya juga pasti akan semakin besar. Seperti itu. Terima kasih. Jadi sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video Learning Diary di minggu-minggu setelah UTS. Oke, sekian untuk video UTS kali ini. Sampai jumpa di Learning Diary setelah UTS.